Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong yang diwakili pengawas gugus 11. Yang saya hormati Ketua Komite atau yang mewakili tokoh masyarakat, orang tua, pendeta yang hadir pada kesempatan ini, Kepala TK Negeri Pembina 8 yang saya hormati bersama Bapak Ibu Guru SD Negeri 42 yang juga saya hormati dan saya banggakan. Patutlah bersyukur kepada Tuhan di siang hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk saling bertemu dalam acara sederhana ini, yaitu acara berakhirnya tugas saya sebagai ASN di Sorong Dinas Pendidikan. Jadi kami di lapangan sebagai guru. Kebetulan sejak 2018 saya dipercayakan menjadi Kepala SD 181 Matalemagi, lalu kami lagi berubah nama menjadi SD Negeri 42 Sorong. Sesuai aturan pemerintah bahwa guru usianya 60 tahun, saat itu pensiun atau purna bakti. Jadi saya sesuai tanggalnya 31 Desember 2025 mulai purna tugas, dan itu mulai 1 Januari 2026. Kurang lebih saya bertugas itu diangkat dari SN usia 24 tahun. Lama tadi, hampir 37 tahun. Jadi saya pertama diangkat tahun April 89. Terus saya ditempatkan di Kecamatan Ayamaru, itu satu desa di pedalaman namanya Desa Suswar. Dari Sorong naik Cessna, sana itu waktu itu 25.000. Kalau dari Ewasi ke Suspa 12.000, bisa kredit. Nanti potong gaji dari belakang. Jadi waktu itu saya merantau ke Papua ini tahun 88, Desember 88, April 89. Dan saya berdoa banyak, jadi ada di pejabat Papua di Provinsi Irian Jaya namanya John Murafer. Itu kebutuhan guru agama Katolik waktu itu sangat kurang, mereka cari orang tidak ada untuk tes. Kebetulan saya ini tinggal di Transmigrasi, keluarga saya ada di kota sini, mereka pergi jemput saya urus pegawainya di hotel pilihan. Kebetulan kurang orang, jadi Bapak ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Irian Jaya, orang yang malu. Setelah saya urus surat-surat selesai, Bapak dibilang, adek kau sudah lulus, nanti kau tugas di pedalaman. Saya bilang, Bapak mau di mana? Saya pergi, karena saya merantau tujuannya. Lalu saya dapat SK berangkat ke dalam. Jadi cerita pada zaman itu kan bilang orang Papua itu pakai orang. Ketika saya turun dari pesawat, itu orang jemput saya kayak tuan besar. Bawa ke rumah sana, di sana sayurnya sudah ada, kayu bakar sudah ada. Lalu anak-anak mereka sudah siapkan untuk piring, segala macam. Saya itu bisa cuci sendiri, jangan sudah nah. Kalau saya bakar ya kamu bawa tidak apa-apa. Selama 8 tahun di situ, turun Sorong mungkin 2 kali. Di Provinsi yang bertemu saja. Karena zaman itu sulit, tidak ada transportasi darat, hanya jalan kaki berhari, 3-4 hari baru sampai ke petugas. Kalau tidak ada halangan, kalau berhalang berarti 1 minggu. Jadi dari Morai sampai di
Sampai sudah saya di 3 hari di jalan terus, malam bertidur di kampung. Itu pengalaman. Jadi tahun 98 saya dipindahkan ke Ayawasi. Ada satu kampung kecil namanya Kotuas. Dari 89 sampai tahun 2000 saya turun ke kota sampai 10 bulan. Jadi saya ditahan di Yayasan Katolik. Susah pulang. Jadi saya bilang, saya ini tiap hari hanya di pedalaman nanti ke kota buntu. Saya mau ke kota. Akhirnya saya punya anak yang tua itu berapa tahun? Ya, kelas 2 SD di sini. Ada kerja bakti, kita buka almarhum Bendul Murid. Beliau diajak saya untuk bergabung di sini di tahun 2000. Sampai sekarang ini di tempat ini kurang lebih 25 tahun. Jadi saya mengajar satu cucu lagi di sini. Lalu banyak anak-anak yang anak muridnya sudah gabung dari guru lagi di Buenda. Gabung dari guru. Dia di Sabet, dia bergabung dari guru lagi. Lalu waktu saya kuliah tahun 2008 itu saya punya teman-teman kuliah kepala sekolah semua, anak murid di dalam kepala sekolah. Itu banyak hal yang sudah saya lakukan kurang lebih 37 tahun. Saya ketemu di pasar, kepenangan itu berada di DPR, di Mitra. Lalu tanggal 1 kemarin, pas saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa menyelesaikan tugas sampai akhir, masih dalam keadaan sehat. Ya. Untuk itu, pengalaman selama 25 tahun di Kilo 10 ini, dulu baru tidak seperti ini. Dulu kami jalan kaki dari Kolombuaya, di Pamerjana di cerita itu. Jalan kaki dari Kolombuaya tidak ada jalan. Ketika ada makam di atas ini baru jalan terbuka. Lalu mulai ada sekolah ini mulai tinggi segala macam. Nah itu. Jadi ada 2 suku besar yang ada di Kilo 10 ini, Wamena dengan Merauke. Sejak saya bergabung dengan mereka, di sini saya banyak mengenal orang tua-tua di sini. Ada yang sudah pergi, ada yang masih. Dan saya sangat berterima kasih bahwa dengan keberadaan saya dan juga dengan teman-teman yang paling lama di sini ini Pak Sutrisno. Kami satu angkatan masuk di sini. Hampir 25 tahun. Pak Sutarman Epila di Bangkuri dan Pensiun. Jadi banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah bekerja sama menjaga sekolah ini, dan juga keberadaan saya dan teman-teman guru di sini. Ada mulanya dulu banyak orang tidak mau ke sini. Ada yang datang lihat begini langsung pulang, takut. Tapi saya bersyukur bahwa masih banyak yang lain yang datang dan mau mengabdi di tempat ini. Ini suatu pengabdian yang luar biasa dari satunya teman-teman ini untuk anak-anak di SD Negeri 42, Kelurahan Malesilen, Makaramaki, Melanos, Bagian, Sawagumu. Kita semua bergabung di sini. Dan tadi Pak Pendeta Hindir tadi cerita di Panak itu berhasil semua. Apalagi Pedula itu dia selalu di Panak berhasil semua. Jadi banyak yang sudah jadi pegawai. Ada satu yang kerja di BCA, Bank Sentral Asia.
utama dari sini. Menurut agama Katolik, waktu praktek kelas 6, dua bapak kami dia pakai bahasa Inggris, sementara guru agama itu tahu bahasa Inggris. Tapi iya sudah. Sekarang kerja di BCA, ada polisi, yang tentara, banyak. PPDN, sekarang kerja di Raja Ampat, Pak Haji Yohana, PPDN. Itu semua hasilnya dari guru-guru di sini, Pak Sutri, guru kelas 6-nya. Jadi saya sangat senang di sini bahwa guru-gurunya sangat kompak, dengar-dengaran, bersatu, walaupun di sini mungkin ada nyeletuk dalam hati, tapi pada umumnya semuanya setia, baik, kerjasama dengan masyarakat sekitar juga baik. Nah, ini suatu kemajuan yang kita alami di SD Negeri 42 Sorong. Jadi saya pada kesempatan ini sekali lagi saya minta maaf pada orang tua yang ada di kompleks sekolah ini. Mungkin selama ini perilaku, tutur kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, keluarga. Jadi saya mohon maaf sebagai aparat, sebagai guru, saya minta maaf. Besok lusa kita ketemu lagi di jalan sebagai masyarakat biasa, kita bertemu di jalan, bertemu sapa seperti biasa. Lalu untuk teman-teman guru, pesan saya bahwa lanjutkan hal-hal yang baik, yang tidak baik buang. Kita memajukan pendidikan di tempat ini. Kita harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah maju. Itu penting. Apalagi mulai tahun ini laporan kinerjanya bagus. Apa yang dibuat hari ini harus upload. Itu berat. Makanya harus belajar banyak IT. Jadi mohon jaga persatuan, kekompakan supaya memajukan sekolah ini. Dan juga masyarakat kita mendukung dia terus dengan belajar mengajar di tempat ini. Nah, di sini sudah ada 2 sekolah, SD dan TK. Jadi TK sudah bangun, pintunya arahnya ke sebelah. Jadi keluar masuk, jadi tolong jaga keamanannya supaya anak-anak sekolahnya bagus tempat ini. Jadi saya terhitung orang tua, bikin rombong, tapi tua. Jadi saya mengajak anak-anak, tapi guru yang masih muda, supaya tingkatkan prestasi sekolah ini. Lalu pada ibu pengawas, ini masih satu PR. Tapi umur April atau Mei sudah pensiun. Ini satu PR yang perlu disampaikan, bahwa gedung di mana kita berdiri ini prioritas untuk direhab atau dibongkar karena tidak layak. Sebagian besar di ini sudah mulai rusak. Itu pesan saya untuk kemajuan pendidikan ini ke depan. Bapak Ibu guru dan orang tua, ini penggantinya sampai hari ini saya belum tahu siapa yang ganti. Entah teman-teman di dalam atau dari luar, kita tidak tahu. Jadi ini haknya dinas wali kota. Ini kita masyarakat boleh usul, tapi yang keputusannya ada di sana. Dan siapa saja yang datang ke sini itu dia atas perintah. Jadi ASN itu tidak bisa melawan perintah dari pimpinan tertinggi wali kota Sorong, kepala dinas. Jadi mohon apabila ada yang datang ke sini, kita terima dengan baik, kita kerjasama yang baik supaya bisa memajukan
pendidikan SD Negeri 2 ke depannya. Pada Bapak Ibu Guru, mungkin selama ini Bapak ini kurang baik, kasar, tidak perhatikan, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kata yang salah, simpan baik-baik, jangan bongkar keluar. Kekurangan-kekurangan saya ya habis di ruangan ini, tidak boleh keluar. Jadi kita manusia ini ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kelemahan. Jadi kalau ada yang tidak baik ya sudah, Bapak sudah selesai tugas. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong melalui pengawas atas bimbingan kerjasamanya selama ini. Kiranya Tuhan memberkati karir dari Ibu Kadis yang baru dan juga staf untuk selanjutnya. Dan juga Ibu Pengawas, terima kasih atas dorongan, perhatian untuk kami di SD Negeri 2 Sorong. Itu saja apa yang saya sampaikan kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya menyampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.